Dia itu seperti reinkarnasi sial yang menyebabkan kematian orang tuanya. Siapapun yang dekat dengannya akan bernasib buruk. Ayah dan ibunya meninggal saat dia berusia 7-8 tahunan. Benar-benar nasib buruk. Cepat pergi, cepat pergi. Aku bukan pembawa sial. Aku bukan. Aduh, anjing kecil, siapa orang jahat yang membuangmu di sini? Orang baik. Cepat, selamatkan nyawa anjing ini. Kamu bisa bicara bahasa manusia? Sebenarnya, kaulah yang mengerti bahasa anjing. Cepat selamatkan aku. Aku pasti akan membalas kebaikanmu. Sakit? Aku bantu tiup, nanti tidak sakit lagi. Jangan takut lagi. Pergi dan bermainlah. Aku harus pulang. Orang baik, tunggu aku. Kenapa kamu mengikutiku? Kau telah menyelamatkanku. Mulai sekarang, kau adalah tuanku. Kemanapun kau pergi, aku akan ikut. Tapi kalau kamu mengikutiku, kamu tidak akan hidup enak. Bibi, dia sangat galak. Aku tidak takut. Ada aku. Setelah ini, tidak ada yang boleh menindasmu. Benar-benar anjing yang baik. Kalau begitu mulai sekarang kita akan saling mengandalkan. Hore-hore aku punya majikan. Berhenti. Dasar pembawa sial. Kusuruh kau mencari rumput babi. Kenapa kau pulang dengan tangan kosong? Bibi, air sungai naik. Aku tidak berani pergi ke gunung di seberang. Dasar anak kecil, banyak akal-akalan. Sepertinya kamu hanya ingin bermalas-malasan. Dulu saat orang tuamu hanyut terbawa banjir, kenapa kamu tidak ikut mati saja? Malah membuat keluarga kami harus memelihara orang tak berguna sepertimu. Itu bibimu. Dia jahat sekali. Anjing kecil, jangan bicara. Kalau dia tahu, habislah kita. Benda apa ini? Dasar wanita tak berharga. Anjing liar dari mana yang kamu pungut? Penuh penyakit? Berani-beraninya membawanya ke rumahku? Cepat buang dia. Bibi, ini rumahku. Aku ingin memeliharanya. Rumahmu? Dasar bocah ingusan, sekolah tidak sampai beberapa hari, tapi banyak sekali alasan konyolmu. Benar? Rumah ini, dulu milik orang tuamu, tapi mereka sudah meninggal. Sekarang rumah ini, milikku dan suamiku. Dasar orang jahat, apa kamu tidak takut mendapatkan balasan? Balasan? Bukankah orang tuamu orang baik? Pergi untuk membantu korban bencana, tapi tetap saja hanyut terbawa banjir, kan? Aku tidak percaya di dunia ini, ada yang namanya balasan. Cepat buang anjing bau ini, keluar dari sini. Kalau tidak, kamu juga akan kuusir. Berani-beraninya dia memanggilku anjing bau. Kamu yang orang bau. Semua perbuatan akan kembali. Kejahatan pasti mendapat hukuman. Aduh, ada apa denganku? Ah, gatal sekali. Gatal sekali. Aduh. Gatal sekali? Bibi, badanmu bau sekali. Bu, apakah tangki septik di rumah meledak? Bau sekali. Suamiku. Anakku. Cepat. Cepat. Ibu sakit. Cepat bawa ibu ke rumah sakit. Astaga. Liu Cui Hua. Kenapa? Seluruh tubuhmu dipenuhi luka busuk begitu? Apa kamu selingkuh di belakangku? Benar tidak? Zhou Jianren? Apa yang kamu katakan ini? Nak, cepat. Cepat bawa ibu ke rumah sakit. Kaki ibu lemas, tidak bisa berjalan. Kamu yang melakukannya? Betul. Guk-guk. Ibu, penyakit ibu ini jelas menular. Aku belum menikah. Jangan buat aku celaka. Mingzu, kau bawa ibu ke rumah sakit. Aku tidak mau pergi. Kejahatan akan mendapat balasan. Hei, kau berani tidak menuruti perkataanku ya? Lihat saja bagaimana aku menghajarmu. Liu Cui Hua. Kau terkena penyakit kotor ini, aku mau menceraikanmu. Zhou Jianren, dasar sialan kau ini. Kau ingin menelan sendiri uang santunan adik iparmu dan adikmu ya?
Aku tidak akan bercerai. Jika kita pergi sekarang, Bibi besar pasti tidak akan mengizinkan kita kembali. Bagaimana jika aku tidak punya rumah lagi? Anjing kecil, kau lapar tidak? Aku juga lapar sekali. Alangkah senangnya kalau ada paha ayam yang harum. Sayang sekali. Sekarang aku bahkan tidak punya rumah. Seandainya paman ketiga dan bibi keempat ada di sini, pasti menyenangkan. Dulu mereka sangat baik padaku. Aduh, kakak ketiga. Mobil ini baru dibeli, kenapa sudah rusak? Aduh, aku juga tidak tahu. Ini benar-benar membuat frustrasi. Kalau tidak cepat sampai di peternakan ayam, semua ayam akan mati sebentar lagi. Hari ini pinjaman pertanian belum dibayar loh. Aneh sekali, kenapa semua yang kita lakukan tidak berjalan lancar? Sudahlah, cepat dorong mobilnya. Mingzu, ada apa? Kenapa kamu kotor sekali? Paman ketiga, bibi keempat. Mingzu, ini sudah malam sekali, kenapa kamu belum pulang ke rumah? Aku tidak bisa pulang. Mingzu, apakah pamanmu mengganggumu? Ada apa dengan kakak sulung? Dulu dia ngotot mau hak asuh Mingzu, bahkan kakak dan ipar kedua belum dimakamkan, tapi mereka sudah buru-buru mau menempati rumah itu, mengatakan dengan sungguh-sungguh bahwa mereka akan memperlakukan Mingzu dengan baik. Belum lama ini terjadi, mereka sudah tega menindas Mingzu seperti ini. Ayo, kakak ketiga, kita temui dia dan minta pertanggungjawaban. Adik keempat, masalah ini tidak bisa terburu-buru. Hari juga sudah mulai larut. Kamu antar Mingzu pulang dulu. Aku akan lihat-lihat di peternakan ayam. Baik. Mingzu, ayo. Bibi keempat akan mengantarmu pulang. Bibi keempat, bolehkah aku membawa anjing ini pulang? Anjing ini? Tentu. Aku menemukannya di pinggir jalan. Dia sangat kasihan. Kenapa tidak boleh? Ini cuma anjing kecil. Kamu takut bibi keempat tidak sanggup memeliharanya? Lagi pula, bukankah ada pepatah mengatakan seekor anjing membawa berkah dan rezeki? Ini adalah hal baik. Kalau begitu mulai sekarang kita panggil kamu Laifu saja. Ayo, pulang. Ayo. Iya. Iya. Adik keempat, mobilnya sudah siap untuk mengantar kalian pulang. Ayo. Sini. Berikan tanganmu padaku. Ayo, duduk yang mantap. Ayo. Pegangan yang erat. Jalan, kita pulang. Siap? Ayo, makanlah. Baiklah. Laifu, ayo, kamu makan juga. Bagianmu tidak akan terlupakan. Hei, Adik keempat, terjadi masalah besar di peternakan ayam kita. apa Laifu, peternakan ayam paman pasti baik-baik saja kan? Tidak akan. Orang-orang yang baik kepada kita akan menjadi semakin bahagia. kakak? Kakak, ada apa dengan peternakan ayam itu? Tadi kamu tiba-tiba menutup telepon. Aku jadi sangat khawatir. Maaf ya adik, tadi ada beberapa tamu yang datang. Ya, kemari. Kenapa telurnya begitu banyak? Aku beritahu ya, sungguh ajaib. Pokoknya ini sangat ajaib. Ketika aku baru pergi ke sana, ayam-ayam itu hampir tidak bernapas. Tapi tak lama kemudian, semuanya berlompatan gembira, dan semuanya bertelur, dan bahkan itu semua adalah telur kuning ganda. Benarkah? Adik, peternakan ayam kita tahun ini pasti akan menghasilkan uang. Bagus sekali, bagus sekali. Kalau begitu, kita akan punya uang untuk membayar pinjaman. Oh ya, sini ambil,
Ini uang yang didapatkan dari penjualan telur hari ini. Kau ajak Mingzu, besok ke pasar, belikan dia baju baru. Tidak masalah. Paman dan Bibi, aku tidak ingin baju baru. Bisakah Paman dan Bibi mengizinkanku dan Laifu tinggal di rumah Paman dan Bibi? Aku janji akan membantu Paman dan Bibi bekerja. Anak bodoh, Paman tidak pernah terpikirkan untuk mengusir kalian. Rumah ini adalah warisan dari kakek dan nenekmu. Artinya ini rumahmu. Kamu ingin tinggal berapa lama, tinggallah saja. Betul, Mingzu. Lihatlah, kamu baru saja datang ke rumah kami, dan rumah kami langsung mengalami kebahagiaan sebesar ini. Meskipun kamu ingin pergi, Bibi keempat tidak akan membiarkanmu. Kamu ini adalah pembawa keberuntungan kecil bagi keluarga kami. Ayo, Bibi keempat akan mengantarmu mandi. Malam ini, kamu tidur denganku. Sini, berikan padaku. Tenang saja, Paman ketiga malam ini akan membuatkan sarang yang nyaman untuknya. Dia ini adalah pembawa keberuntungan kecil untuk keluarga kita. Kita tidak boleh memperlakukannya dengan buruk. Ayo, Pergi mandi. Mingzu, tulisanmu bagus sekali ya. Mingzu, kita nanti pasti bisa kuliah dan sukses. Paman ketiga, Bibi besar bilang, anak perempuan tidak perlu sekolah. Lagi pula, setelah dewasa, mereka semua akan menikah. Keterlaluan. Mingzu, apakah mereka memintamu putus sekolah? Mingzu, apa mereka menyuruhmu putus sekolah? Aku sudah bilang pada kakak tertua, kalau ada masalah apapun yang menyangkutmu, dia harus membicarakannya denganmu. Aku benar-benar salah percaya pada mereka. Paman ketiga, jangan marah. Aku tidak akan membicarakan hal di sana lagi. Mingzu, jangan takut. Ini bukan salahmu. Ini salah paman besar dan juga bibi besar. Paman ketiga besok akan meminta penjelasan dari mereka. aku pulang. Bibi keempat, kamu pergi kemana? Kamu tidak pulang seharian, aku merindukanmu. Aku pergi ke kota, membelikanmu baju baru. Lihatlah, dan juga sandal, pasta gigi, dan sikat gigi, semua yang kamu butuhkan. Bibi keempat, kamu sangat baik padaku. Kalau aku tidak baik padamu, siapa lagi yang akan baik padamu? Nanti setelah kamu sukses, jangan lupakan bibi keempat saja. Pasti tidak akan lupa. Paman ketiga juga tidak akan kulupakan. Juga Laifu, aku juga tidak akan melupakannya. Anak pintar. Kak Yuzi, silakan duduk, silakan duduk. Duduklah. Yuzi, kenapa kamu tiba-tiba datang? Aku dengar Mingzu datang, aku sengaja datang untuk melihatnya. Bibi ketiga, Kamu masih mengingatku? tahun lalu saat ulang tahun ayahku, kamu dan paman ketiga pernah ke rumahku. Orang tuamu itu orang yang baik? Sayang sekali. Yuzi, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu dulu. Kebetulan sekali, aku juga ada hal yang ingin kusampaikan padamu. Kau duluan saja. Yuzi, Mingzu diusir oleh kakak ipar. Aku ingin Mingzu tinggal bersamaku. Meskipun kami belum menikah, tetapi aku ingin mendengar pendapatmu dan menghargai keputusanmu. Yuzi, jangan memaksakan diri. Katakan padaku semua yang kamu pikirkan, pasti ada jalan keluarnya. Kak Yuzi, tidak apa-apa. Setelah kamu menikah dengan kakakku yang ketiga, aku akan mengajak Mingzu pindah. Nanti aku akan bekerja di kota, dan Mingzu juga bisa sekolah di kota. Bao Cheng, Huilan, kalian salah paham. Mana mungkin aku keberatan? Mingzu anak yang sangat baik, aku juga sangat menyukainya. Hanya saja, masalahnya bukan di situ. Apakah dari pihak keluargamu? Ayah dan ibuku punya sikap yang sangat tegas, mereka tidak ingin aku menikah dengan orang desa. Tapi mereka bilang, jika membeli rumah di kota, mereka bisa mempertimbangkannya. Paman dan bibi, sungguh sudah banyak mengalah. Tapi semua tabunganku sebelumnya sudah aku investasikan di peternakan ayam. Untuk membeli rumah, saat ini aku belum mampu. Kak Yuzi, sekarang peternakan ayam sedang berjalan sangat baik. Percayalah pada kakakku, dia pasti bisa membeli rumah di kota suatu hari nanti.
Bao Cheng, orang tuaku kesehatannya kurang baik, mereka berharap aku segera menikah, tapi mereka takut aku hidup tidak baik. Maafkan aku. Kak Yuzi, Wilan, jangan paksa dia. Dia juga tidak mudah. Ikut aku. Laifu, ya ampun. Ini adalah warisan dari leluhur kita. ayah pernah bilang padaku sebelum meninggal, katanya di bawah rumah tua ini ada batangan emas. Aku tidak menyangka ternyata benar ada. Laifu, hidungmu benar-benar pencium yang hebat. Kak, cepat temui Yuzi. Sekarang kamu punya uang, kamu bisa membeli rumah di kota, kan? Benar? Laifu, malam ini kamu akan dapat tambahan tulang daging. Bukan? Mulai sekarang tulang dagingmu akan selalu terjamin. Mingzu, Laifu ini, kamu menemukannya dari mana? Bibi keempat juga ingin mengambil satu, benar-benar berharga sekali. Bibi, Laifu ini milik keluarga kita. Dia adalah harta bagi kita semua. Benar. Sakit sekali? Sudah mati belum? Kalau belum mati, bangun dan makan. Jian Ren, cepat bawa aku ke rumah sakit. Aku kesakitan. Penyakit menjijikanmu ini memangnya bisa sembuh begitu sampai rumah sakit? Kalau sampai menyebar kemana-mana, seluruh keluargaku malu karenamu. Zhou Jian Ren, apa kamu masih punya hati nurani? Aku peringatkan kamu, jika kamu tidak mengobati penyakitku, aku akan membongkar soal kamu, menggelapkan dana tunjangan duka cita, dan menyebarkannya. Kalau sampai terjadi, kita lihat siapa yang akan menanggung malu di desa ini. Kau berani menyebarkannya? Jangan salahkan aku kalau aku bersikap kasar padamu. Zhou Jian Ren, kamu berani memukulku? Ayah dan ibuku? Kakakku saja tidak pernah memukulku. Kamu berani memukulku? Akan kuhajar kamu. Kedua orang tua sialan itu tidak pernah tenang sehari pun, menyusahkan sekali. Aduh. Pergi kemana saja kamu? Sudah berhari-hari, tidak pulang ke rumah. Ibumu hampir meninggal, kamu tidak peduli? Zhou Jian Ren, jangan biarkan aku keluar. Kalau aku keluar, akan kuhajar kamu sampai mati. Lihat, apakah ini seperti orang yang akan mati? Tapi, ayah, jika terus seperti ini bukan solusi yang bagus. Rumah sudah bau. Lalu solusi apa yang kamu punya? Beberapa hari ini aku pergi keluar, yaitu mencari dokter. Kebetulan, ada tabib ulung di desa sebelah. Dia bisa mengobatinya. Hanya saja, dia minta 40 juta rupiah. Kamu. Jangan-jangan kamu mau menipu uangku ya? Baru saja terakhir kali kuberikan padamu 20 juta rupiah. Bukan, ayah. Aku lihat kamu ini, mata duitan. Bagaimanapun juga itu ibu kandungku. Urusan yang menyangkut hidup dan mati ini, mana mungkin aku menipu ayah. Lagi pula, uang santunan dari paman dan kakak ipar ada 400 juta rupiah. Kenapa ayah tidak mau mengeluarkan uang? Itu untuk mengobati ibu? Jangan bahas masalah itu padaku. Uang itu, aku simpan untuk hari tua nanti. Itu ibumu? Soal uang, pikirkan sendiri caranya. Aku tidak mau tahu. Siapa itu? Kak Long, masalah uangnya, aku sedang memikirkan cara lain. 100 juta rupiah. Aku hanya memberimu waktu 3 hari. Jangan salahkan aku jika aku datang dan menagihnya pada ayah ibumu. Aku? Bukankah aku hanya pinjam 40 juta rupiah? Ini pertama kalinya kamu meminjam uang? Meminjam uang itu perlu memberi bunga. Permisi, apakah ini rumah keluarga Zhou? Betul. Kalian siapa? Bos Zhou yang terhormat, kami dari perusahaan produk lokal kabupaten. Kami ingin membeli dari Anda telur kuning ganda cangkang emas. Telur kuning ganda cangkang emas? Keluarga kami mana punya barang seperti itu?
Bukannya Anda Zhou Baocheng? Itu adik bungsu saya. Dia tinggal belasan kilometer dari sini. Di rumah tua keluarga Zhou. Sepertinya kami salah alamat. Maaf mengganggu. mengganggu. Ayah. Paman ketiga. Apakah dia sudah berhasil sekarang? Berhasil apa? Memelihara ayam sudah berapa tahun? Selalu saja merepotkan. Semakin dipelihara, semakin miskin. Lihat saja penampilannya. Apakah dia terlihat seperti orang yang ditakdirkan kaya? Ada benarnya juga. Tapi ayah, rumah tua itu masih bernilai beberapa ribu rupiah. Bagaimanapun juga itu adalah warisan dari kakek dan nenek. Kalau hanya diberikan secara gratis untuk mereka tinggali, tidakkah itu tidak pantas? Kamu benar. Ayah bilang apa? Ayah, cepat pergi ambil mobil. Ada apa? Kenapa kau begitu panik? Seperti melihat hantu? Saya dengar dari tetangga paman ketiga, di bawah rumah tua itu, mereka menemukan batangan emas. Dia bahkan bersiap membeli rumah di kota dan menikahi wanita kota. Terima kasih kepada kedua bos, sudah repot-repot datang sendiri. Justru kami yang harus berterima kasih atas kepercayaan Anda. Ingat, Rp4.000 per butir. Berapapun jumlahnya, saya ambil semua. Bibi, berapa butir telur yang dihasilkan setiap hari? Kita sudah lihat hari ini, menghasilkan 300 butir. Berarti itu satu hari menghasilkan Rp600.000. Wah, ini terlalu banyak uang ya. Gadis kecil, matematikamu bagus juga, ya. Betul? Keluarga kalian akan jadi kaya? Dengar tidak, Laifu? Setelah ini kamu bisa membelikan banyak sekali tulang untukmu. Paman ketiga. Menjadi kaya itu hal yang baik, tapi kamu tidak boleh diam-diam jadi kaya sendiri, kan? Kakak, Zhou Qiang, ada apa kalian berdua kemari? Adik, ini salahmu ya. Sudah kaya. Kenapa bahkan kakak kandungmu dan keponakan kandungmu tidak diberitahu? Kalau bukan karena dengar dari orang lain, kami berdua pasti masih tidak tahu apa-apa. Benar paman ketiga, sudah dapat emas batangan dan juga telur ganda. Kenapa? Sekarang kamu mau mengabaikan kami dan menikmati semuanya sendiri? Kalian dulu memperebutkan hak asuh Mingzu, mengambil alih rumah kakak kedua dan ipar kedua, dan kemudian mengusir Mingzu dari rumah. Apakah kalian pernah menganggap kami keluarga? Kenapa? Sekarang melihat hidup kami membaik, kalian mau Adanya datang orang dan mengambil seperti ini. keuntungan lagi. Benar-benar tidak punya hati. Benar-benar tidak punya hati. Huilan, kamu itu cuma seorang wanita. Di sini bukan giliranmu bicara. Aku adalah putra sulung keluarga Zhou. Rumah ini ditinggalkan oleh ayah dan ibu. Emas batangan yang digali dari sini juga seharusnya aku yang membagikannya. Kamu, Ayahku benar. Kurasa rumah tua ini bawa keberuntungan. Kalian tinggal di sini, baru bisa punya bisnis telur. Kurasa aku juga seharusnya kembali dan tinggal di sini. Betul. Zhou Qiang, orang dewasa sedang bicara, kamu sebagai yang lebih muda. Tidak punya hak apapun untuk bicara, tutup mulutmu. Kakak, bagaimana kita membagi warisan dulu? Kamu pasti ingat dengan jelas, kan? Kamu mengambil semua uang tunai dan bilang tidak mau rumah tua ini. Rumah tua ini diberikan kepadaku, surat tanahnya juga tertulis atas namaku. Kenapa? Sekarang rumah tua ini digali dan ditemukan emas batangan. Kamu datang untuk ikut campur. Emas batangan ini tidak ada hubungannya sama sekali denganmu. Paman ketiga, kamu tidak boleh bicara seperti itu. Barang-barang milik kakek dan nenek adalah milik semua orang di keluarga Zhou. Ini sudah zaman apa? Masih bicara soal sertifikat tanah? Singkatnya, jika kamu ingin terus berbisnis telur ini, rumah lama dan batangan emas harus diserahkan. Jangan anggap kami, keluarga sulung, mudah diganggu. Zhou Qiang, kamu mengancamku, ya? Aku akan memberitahu kalian, rumah lama dan batangan emas ini, aku tidak akan memberikan satupun kepada kalian. Lalu, rumah kakak kedua dan ipar kedua yang kalian rampas, juga harus dikembalikan kepada kami. Rumah itu milik Mingzu. Benar sekali. Paman ketiga sungguh baik padaku. Paman sulung sangat jahat. Beraninya kamu, Zhou Baocheng? Kamu sudah berani membangkang ya? Aku beritahu ya, masalah ini belum selesai. Jika kamu tidak memberikannya kepadaku, aku akan menemui kepala desa untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak berhasil, aku akan menuntut kamu ke pengadilan. Kita lihat saja apakah rezekimu akan tentram atau tidak. Ayah, untuk apa berdebat dengannya? Menurutku, dia memang pantas diberi pelajaran. Dia tidak mau memberikannya, kita masuk saja sendiri dan ambil. Ayo. Kenapa ribut-ribut? Dari jauh, aku dengar kalian berteriak-teriak di sini. Tidak pantas sekali.
Kepala desa datang tepat pada waktunya ya. Anda harus menjadi penengah bagi kami. Adik bungsuku menemukan batangan emas peninggalan leluhur. Coba katakan. Aku adalah anak sulung. Aku. Bukankah seharusnya aku dapat bagian juga? Kakek kepala desa, Anda harus membantu kami. Jian Ren, kamu masih saja membahas masalah rumah itu. Saat ayah Bao Cheng masih hidup, di hadapanku sudah tertulis dengan jelas di atas kertas. Rumah tua itu milik Bao Cheng. Sertifikat tanahnya ada di tangannya. Dulu, kamu mengambil uang tunai 100.000 yuan dan dia tidak protes sedikit pun. Sekarang Bao Cheng menemukan batangan emas, kamu datang lagi membuat keributan tanpa alasan. Batangan emas itu bagaimanapun juga milik leluhur, kan? Benar. Zhou Jianren, Zhou Qiang, apa kalian sekeluarga tidak punya malu? Benar, memang itu barang peninggalan leluhur, ya. Siapapun yang menemukannya di tanahnya, itulah rezekinya. Itu juga aturan lama, tahu? Betul. Tepat sekali. Lagi pula, ku dengar uang santunan untuk orang tua Mingzu justru disalahgunakan olehnya. Bahkan dia mengusir Mingzu dari rumahnya sendiri. Mingzu masih anak kecil. Kalau bukan karena kebaikan Bao Cheng dan Huilan, Mingzu sekarang entah menderita di mana. Bao Cheng dan Huilan itu sangat baik. Tidak seperti kamu si anak sulung ini, tidak berguna sama sekali. Hanya tahu mencari keuntungan. Dasar bajingan. Bao Cheng, batangan emas itu, kamu yang menemukannya. Usaha telur itu kamu yang memulainya sendiri. Kerja keraslah. Tidak ada yang bisa merebutnya. Hamba, seluruh desa, mendukungmu. Terima kasih kepala desa. Mau pergi? Tidak bisa. Berhenti. Berani pergi? Tidak akan bisa. Kalian mau melakukan apa? Bukankah kita bisa berhenti saja? Ini adalah masyarakat yang menjunjung hukum. Apa kalian masih mau memukul orang? Benar. Uang santunan untuk orang tua Mingzu, kau harus menyerahkannya hari ini. Serahkan. Serahkan. Tunggu tidak tahu diri. Uang seperti ini masih kau sikat? Orang tua Mingzu berkorban karena saat banjir, mereka mencoba menyelamatkan anak-anak desa kita yang hanyut. Uang ini, kalian berani-beraninya mengambilnya. Tepat sekali. Masalah ini, jika sampai tersebar, orang luar akan berpikir penduduk desa kita. Semua itu seperti apa? Manusia yang tidak punya hati nurani. Benar sekali. Kalian jangan asal bicara. Mata kalian yang mana yang melihatku mengambil uang santunannya? Aku beritahu kalian ya. Hal yang tidak ada buktinya, kalian jangan bicara sembarangan. Hati-hati, aku akan menuntut kalian. Aku tahu kok. Bukan hanya tahu, aku juga tahu kartu ATM itu ada di dalam saku tersembunyimu. Berani tidak kamu membiarkan kami menggeledah? Pantas saja, aku tidak bisa menemukannya. Di rumah, ternyata orang tua ini membawanya terus. Sungguh licik. Bahkan putranya sendiri dicurigai. Tangkap dia. Cari dan temukan itu. Apa yang kalian lakukan? Aduh, kau. Lihat ada di sini. Kartu ini pernah kulihat. Kartu ini diberikan padaku oleh paman polisi di kota itu dan dicuri oleh paman besar. Zhou Jianren, dasar kau binatang. Adik ketiga. Aku ini kakak kandungmu. Kau tidak boleh memukulku. Aduh. Aku tidak hanya akan memukulmu. Kau ini benar-benar tidak punya malu. Aku ingin segera membunuhmu. Bagus, pukul saja. Adik, aku salah. Aku janji tidak akan berani melakukannya lagi. Aku sungguh tidak berniat memakannya sendiri. Itu, aku menyimpannya untuk Mingzu, hanya untuk disimpan, untuk membayar biaya sekolahnya. Pergi. Kata-kata itu hanya bisa menipu dirimu sendiri. Mulai sekarang, aku ingin memutuskan hubungan. Jika kau berani mendekati Mingzu, selangkah pun lagi, hati-hati aku tidak akan segan-segan padamu. Pergi sana. Pergi sejauh mungkin. Pergi sana. Cepat pergi. Bao Cheng, kartu ini kuserahkan padamu, ya? Terima kasih semuanya. Terima kasih kepala desa. Kak Li. Bao Cheng. Kak Li, aku benar-benar berterima kasih padamu. Oh. Jika kau tidak menyebutkan tentang dana santunan itu, aku pasti masih dibohongi oleh Zhou Jianren sampai sekarang. Sebenarnya, aku juga tidak menyangka di dunia ini ada manusia sekejam dan sejahat itu. Kak Li, bagaimana kau tahu tentang ini? Aku tiba-tiba merasa merinding. Seperti ada yang membisikkan hal itu di telingaku. Menurutku itu pasti Erga Ersao yang jiwanya tidak tega melihat putrinya menderita tanpa bisa berbuat apa-apa. Aduh, keponakanku yang malang itu, semua salahku, terlalu sibuk mengurus peternakan ayam.
membuat anak ini menderita begitu banyak. Paman ketiga, aku tidak menyalahkanmu. Kau adalah orang terbaik di dunia. Mingzu, paman ketiga janji padamu, mulai sekarang, aku tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Mingzu, Mingzu, ini adalah uang santunan orang tuamu, dan sekarang uang itu kembali ke tangan pemiliknya. Mingzu, ambil kartu ini. Paman dan Bibi, aku masih kecil, belum tahu cara mengelola uang. Sebaiknya kalian saja yang menyimpannya untukku. Mingzu, kartu ini adalah simbol kehormatan orang tuamu dan juga jaminan yang mereka tinggalkan untukmu. Aku tahu, justru karena ini ditinggalkan oleh ayah dan ibu, aku ingin menyimpannya di tempat yang paling berguna. Paman dan Bibi adalah orang yang paling kupercaya. Aku percaya pada kalian. Anak baik, Mingzu, kalau begitu, kartu ini, Paman akan menyimpannya untukmu. Aku berjanji padamu, setiap sen yang ada di kartu ini akan digunakan untuk keperluan sekolahmu dan kehidupanmu. Tidak ada yang boleh menyentuhnya. Mingzu, coba tebak apa yang Paman belikan untukmu. Tas sekolah baru. Mingzu, besok kita akan sama seperti anak-anak lain. Pergi ke sekolah dasar. Terima kasih, Paman. Mingzu kita sangat pintar, pasti bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Tuan kecil akan sekolah. Mingzu, jadilah anak baik ya. Ya, Kak, Laifu, nanti pagi-pagi kau jemput aku di pintu masuk desa. Sore-sore kau tunggu aku di pintu masuk desa ya. Tempat ini sudah tidak bisa ditinggali lagi. Orang-orang di desa bisa menenggelamkan kita dengan omongan mereka. Pergi keluar kota, di tempat yang asing, kita juga tidak punya uang. Zhou Baocheng sialan. Dia mengambil semua uang kita. Ayah, kenapa ayah begitu ceroboh? Membawa uang kemana-mana? Ini sama saja mengundang masalah. Tahu? Hah, kalau tidak aku bawa berarti aku harus menunggu kau mencurinya untuk berjudi, begitu? Kalau saja ayah memberiku uang, apakah aku perlu memikirkan cara lain untuk mendapatkannya? Kau masih berani menyalahkanku? Zhou Qiang, kau sepertinya lupa siapa ayahmu ya? Aduh ayah, sekarang kita harus bagaimana? Kita tidak kebagian batangan emas, rumah tua juga tidak dibagi, uang santunan malah dirampas. Bagaimanapun, rumah ini sudah tidak bisa ditinggali. Kalau memang tidak ada jalan lain, jual saja. Jual rumah? Apa desa akan setuju? Kepala desa sudah memerintahkan agar kita menyerahkan rumah ini untuk ditinggali gadis kecil itu. Kau bodoh, selagi masalahnya belum membesar, cepat jual. Dapat berapa? Ya, dapat segitu. Setelah terjual, ambil uangnya, dan pergi malam ini juga. Baik, kita lakukan itu. Tapi bagaimana dengan ibu? Dia sedang sakit. Kita ambil uangnya dulu, baru bicarakan nanti. Ayah, nanti setelah rumahnya terjual, ayah harus memberiku setengahnya. Aku tidak tenang kalau uangnya.
Ayah yang pegang sendirian. Sudah aku tahu. Kau ini cerewet sekali sih. Hahaha. Zhao Qiang yang mencurigakan ini mau pergi kemana? Oh, jangan-jangan dia mau kabur. Ya, kenapa? Hutang kepada bos kami tidak mau dibayar. Uang yang kau pinjam dari bosku. Kau tidak mau membayarnya? Ada apa ini? Kalian mau melakukan apa? Melakukan apa? Kau ayahnya? Benar, uang yang dipinjamnya, kau yang harus melunasinya. Hahaha. Bukankah hanya hutang karena judi kartu? Apa perlu sampai sekarang ini? Berapa banyak hutangnya? 1 juta? Kau belum bilang padanya 100 juta. 100 juta? Kau main kartu apa, ha? Berhutang 100 juta? Aku hanya meminjam 40 juta dari rentenir. Sudahlah, kami dengar. Uang santunan untuk adik dan adik iparmu ada 400 juta. Kau pasti sanggup membayarnya. Cepat serahkan. Kalian semua, Bang, kami benar-benar tidak punya uang lagi. Uang santunan itu telah dirampas oleh paman ketigaku. Betul. Kami benar-benar tidak punya uang. Berpura-pura bodoh, Kak Long bilang hari ini, kalau hari ini tidak melihat uang, maka akan ada pertumpahan darah. Terang. Kami benar-benar tidak punya uang. Aduh. Tidak punya uang? Tidak punya uang? Jangan pukul. Jangan pukul. Aduh, jangan pukul. Dengar baik-baik. Kami beri kalian waktu terakhir 1 hari. Besok pada jam ini. Kalau tidak bisa memberikan 100 juta. Sialan. Aku akan mematahkan salah satu kaki kalian masing-masing. Kalau tidak, masalahnya akan menjadi besar. Pergi. Sialan. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita benar-benar harus menunggu untuk dibunuh oleh Kak Long? Ini semua karenamu. Kau telah membawa masalah besar ini pada kita. Ayah, tunggu. Mari kita cari paman ketiga. Si bungsu itu sekarang kaya. Dia punya batangan emas dan bisnis yang bagus. 100 juta rupiah. Itu bukan masalah besar baginya. Pergi. Memohon padanya. Apakah kau lupa saat dia memukulku? Bagaimana dia memutuskan hubungan dengan kita? Memohon padanya. Apa harga diriku masih ada artinya? Aduh. Ayah, mana yang lebih penting? Harga diri atau nyawa? Kita tidak bisa hanya menunggu untuk dibunuh oleh Kak Long, kan? Kita akan memohon padanya, berlutut dan memohon padanya. Bagaimanapun juga kita punya hubungan darah, mustahil dia tidak akan membantu. Ayo. Mingzu, makanlah sayur ini. Adik ketiga Huilan, kakak benar-benar salah. Dahulu aku dibutakan oleh keserakahan. Aku bukan manusia. Aku bukan manusia. Paman ketiga, bibi keempat, kumohon pada kalian, tolong selamatkan kami. Pinjaman rentenir. Dia ingin membunuh kami. Kumohon pinjami aku 100 juta rupiah. Kami pasti akan membalas budi kalian. Zhao Qiang, dari mana kau punya keberanian untuk pinjam uang ke aku? Ketika kau menggunakan uang itu untuk berjudi, apakah kau pernah berpikir bahwa uang itu didapatkan paman dan bibi, keduamu, dengan mempertaruhkan nyawa? Ketika kalian dahulu mendesak Mingzu hingga tidak berdaya, apakah kalian mempertimbangkan kesulitan yang ia hadapi? Sekarang kalian yang tidak berdaya, masih punya muka datang memohon pada kami? Adik ketiga, semua kesalahan ini adalah kesalahanku. Tolonglah, demi orang tua yang telah meninggal, dan karena kita adalah saudara kandung. Saudara kandung, sejak kamu mengusir anak kandung dari kakak laki-laki, dan ipar perempuanku keluar dari rumah, kita sudah bukan saudara lagi. Uang, aku tidak akan meminjamkan sepeser pun kepada kalian. Jalan ini kalian yang pilih sendiri, tanggung sendiri. Keponakan, aku ini pamanmu. Cepat minta tolong paman ketigamu. Bicaralah yang baik untuk paman. Setelah ayah dan ibumu meninggal, aku bahkan merawatmu selama 3 bulan. Apakah kamu lupa? Benar-benar, Mingzu. Aku juga pernah menjemputmu pulang sekolah. Aku membenci kalian. Dengar, pergi sana. Apa aku perlu memanggil kepala desa? Tidak. Pergi. Kami pergi sendiri, Kita lanjutkan makan. Makan. Cih.
Mereka benar-benar tidak mau meminjamkan. Mereka lebih memilih melihat kita mati. Dia jadi kaya, tinggal di rumah lama kita, menggunakan emas batangan warisan leluhur. Sekarang bisnisnya bahkan sangat sukses. Mengapa? Mengapa kita harus dipaksa mati oleh rentenir? Ayah, jika mereka tidak membiarkan kita hidup tenang, kita juga jangan biarkan mereka menjadi kaya. Ke kamu mau melakukan apa? Aku tahu tempat untuk mendapatkan racun tikus. Saat hari sudah gelap, kita pergi ke peternakan ayamnya. Baik, jika mau beraksi, harus dilakukan dengan bersih. Pergi nanti, lewat tengah malam. Ayo. Ayo. Ayah, kira-kira kita akan ketahuan tidak ya? Diam. Ini sudah tengah malam. Siapa yang akan datang ke lembah ini? Ayo. Kasange, kenapa kau membawaku ke peternakan ayam ini malam-malam? Entahlah kenapa, hatiku tidak tenang. Rasanya khawatir. Jadi aku kemari untuk melihat peternakan ayam. Hei, kalian sedang apa? Gawat, gawat. Aduh, ayah, kakiku terluka. Kiang. Sakit sekali. Kiang, kau. Kiang, bagaimana? Kakimu tidak apa-apa kan? Zhou Jianren, kau berniat buruk pada peternakan ayamku? Tidak. Adik keempat. Aku hanya kebetulan lewat di sini bersama Kiang. Ngomong-ngomong, kaki Kiang terkilir. Tolong bantu kami membawanya ke rumah sakit. Ini? Di Klorfos. Zhou Jianren, kamu tengah malam datang ke peternakan ayamku bawa racun, ya kan? Sekarang tertangkap basah, sepertinya ini karma. Zhou Jianren, apa kamu masih punya hati nurani? Dulu saat kamu jadi kakak tertua, kamu tidak pernah bertingkah seperti seorang kakak, semua keuntungan kamu ambil sendiri. Sekarang kami tidak mengganggu atau memprovokasimu, tapi kamu masih ingin menghancurkan kebahagiaan kami? Tidak, bukan. Adik keempat, adik ketiga, aku membeli racun ini hanya untuk meracuni tikus. Diam. Kamu masih mau berbohong dan menipu siapa? Wilan, kenapa harus membuang waktu bicara dengannya? Telepon kepala desa dan warga untuk datang dan menyelesaikan ini. Baik. Adik ketiga, jangan lakukan itu. Kalau kamu melakukannya, aku tamat. Aduh. Kepala desa. Rasakan di penjara sana? Hal sekejam ini berani juga kalian lakukan. Katakan ide siapa ini sebenarnya? Dia yang melakukannya. Dia yang membawa racunnya. Idenya juga dari dia. Dia bilang ingin membuat paman ketigaku hancur total. Tapi itu tidak ada hubungannya denganku. Pak Kepala Desa. Zhou Qiang, kamu yang pertama kali mengusulkan beli racun. Kamu juga yang mencari racun ini. Sekarang kamu menyalahkan aku, ya? Dasar tua bangka. Dulu kalau bukan karena kalian serakah mengambil uang santunan dan juga mengusir Mingzu. Apakah paman ketiga akan mengambil kembali uang santunan itu? Aku juga tidak akan keluar dan punya hutang. Ini semua salahmu. Aduh, para tetangga sekalian. Tetangga, kalian semua sudah lihat kan? Inilah bocah yang durhaka dan kurang ajar ini. Aku berbuat demi kepentingan keluarga, tapi dia malah menyalahkanku sebagai ayahnya. Aduh. Zhou Jianren, aku rasa kamu sudah benar-benar kehilangan rasa keadilan, ya? Sangat egois. Hanya mementingkan diri sendiri dan tidak peduli pada apapun lagi. Kalian berdua. Sungguh bejat dan tak punya etika sama sekali. Sekarang kalian telah melanggar hukum, tidak ada satupun yang bisa lolos. Orang-orang bawa mereka dan serahkan ke kantor polisi kota. Baik. Kepala desa, aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ampuni kami kali ini saja. Kami sudah mengadakan penyuluhan hukum di desa,
tetapi kamu tidak mendengarkan satu kata pun. Garis merah hukum bukan berarti jika kamu memohon, aku bisa melepaskanmu. Ayah, aku tidak bisa dipenjara. Aku masih muda. Bisakah ayah mengakuinya? Sendirian? Hah? Pergilah sana. Dasar anak tidak tahu diri. Kalau mau mati, kita mati bersama. Sekarang baru kamu tahu kalau aku ayahmu, ya? Sudah terlambat. Kepala desa. Ayo. Kepala desa. Kepala desa. Kepala desa. Aduh, sakit sekali. Suamiku? Anakku? Jianren? Suamiku? Aku salah. Li Cuihua, bangun. Kalian mau melakukan apa? Melakukan apa? Suami dan anakmu. Perbuatan yang mereka lakukan sudah diketahui seluruh desa. Mereka berniat meracuni peternakan ayam Bauceng. Sekarang mereka sudah ditangkap dan dipenjara. 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 Tidak mungkin. Apanya yang tidak mungkin? Jika atasannya tidak benar, kalian sekeluarga berhati busuk, merampas rumah pekerja, menggelapkan uang santunan, dan sekarang masih mau keluar untuk mencelakai orang lain. Rumah itu milik Mingzu. Kalian tidak berhak tinggal di sana. Pergi sana. Ayo. 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 Mingzu? Keponakanku yang baik? Pulanglah bersama Bibi. Bibi pasti akan bersikap baik padamu mulai sekarang. Mari kita pulang ke rumah kita sendiri. Liu Cuihua, apa kau tidak punya malu? Kaulah yang dulu mengusir Mingzu dari rumah. Kenapa? Sekarang anak dan suamimu di penjara, jadi kau ingin kembali. Menipu Mingzu hanya untuk mengambil alih rumahnya, begitu? Aku tidak begitu. Sebelumnya, aku memang agak buruk perangai, tapi Mingzu adalah keponakan kandungku. Hubungan kekeluargaan itu tidak akan pernah putus, kan? Mana mungkin aku benar-benar jahat padanya? Mingzu, pulanglah bersama Bibi. Bibi akan membuatkan makanan enak untukmu. Ayo. Mimpi saja. Akan kuberitahu padamu, Mingzu kini punya rumah. Dia punya aku, punya paman ketiga, kami adalah keluarganya. Pergi jauh-jauh, jangan lagi mengganggu hidup kami. Benar, dulu saat Mingzu bersamamu tidak dihargai. Sekarang kenapa kau pura-pura jadi orang baik? Ih, Lihat-lihat apa? Pergi. Ayo, kita pulang. Aku lapar sekali. Azhen, Astaga. Bukankah ini Cuihua? Kenapa kau jadi seperti ini? Anu? Bisakah kau pinjamkan aku uang? Aku sudah beberapa hari tidak makan dan juga diusir dari rumah. Wah, keajaiban apa ini? Memintaku meminjamkan uang? Dulu anakku butuh 200.000 rupiah untuk sekolah. Kau mati-matian tidak mau meminjamkannya. Dulu, aku minta maaf padamu. Itu salahmu sendiri. Seandainya kau bersikap baik pada Mingzu, apa kau akan mengalami akhir seperti hari ini? Aku hanya ingin bilang satu hal. Rasakan, Tuhan itu adil. Kau? Kenapa? Sejak Mingzu pindah ke rumah Bauceng dan Huilan begitu baik padanya, hidup mereka semakin makmur. Setiap hari mereka menjual telur, bisa dapat ribuan rupiah, bahkan menemukan batangan emas. Mingzu benar-benar bintang keberuntungan kecil. Kalian sendiri buta, membuang harta karun, seolah itu hanyalah rumput biasa. Apa? Ada hal seperti itu? Tentu saja ada. Pikirkan saja sendiri. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini? Mungkinkah benar-benar aku yang salah? Kepala desa, saya berencana untuk menyewa lahan hutan 100 hektar lagi untuk memperluas peternakan ayam. Bagus sekali anak muda. Punya ambisi seperti ini, saya akan mendukungmu. Kepala desa, saya juga berencana mengajak penduduk desa lain untuk bekerja sama dengan saya mengembangkan bisnis ini dan membuatnya sukses besar agar desa kita dikenal luas. Ide yang bagus. Memang ada warga yang bilang ke saya, mereka ingin ikut kamu mencari uang. Bauceng, saya akan pensiun tahun depan. Waktu itu, kamu maju. Coba mencalonkan diri jadi kepala desa. Baiklah, akan saya coba. Bagus. Hati-hati di jalan, kepala desa. Paman. Paman, saya ujian hari ini dapat nilai 100 di kedua mata pelajaran. Coba saya lihat. Hebat sekali. Mingzu, hadiah apa yang kamu inginkan? Paman,
akan memenuhi semua permintaanmu. Saya tidak mau hadiah. Bersama paman dan bibi keempat, saya sudah sangat bahagia. Mingzu, jangan pernah merasa harus menghemat uang pamanmu. Bos dari kabupaten baru saja membayarnya 60 juta rupiah, itu uang hasil penjualan telur. Kalau begitu, saya mau 124 rupiah. Tentu saja boleh, tapi Mingzu, ada kembaliannya dan jumlahnya genap. Mau kamu gunakan untuk apa? Aku ingin memberimu hadiah. Aku sudah lama melihatnya di toko kelontong di ujung desa. Bagus. Kalau begitu hari ini, mari kita rayakan dengan baik, dengan makanan tambahan. Ayo. Keluargaku yang baik-baik saja? Kenapa bisa hancur begini? Baucheng, Yuzi, kenapa datang sepagi ini? Apa terjadi sesuatu di rumah? orang tuaku bilang, saat ini adalah masa puncak karirmu. Batangan emas ini, sebaiknya kau simpan saja. Jangan dulu membeli rumah di kota. Yuzi, orang tuamu masih tidak setuju dengan hubungan kita? Mereka sudah setuju. Benarkah? Tapi bukankah terakhir kali mereka bilang hanya akan setuju jika sudah membeli rumah? Kesehatan orang tuaku akhir-akhir ini tiba-tiba membaik. Kemarin ke rumah sakit untuk pemeriksaan, dokter bahkan mengatakan, penyakit mereka tidak ada yang serius lagi. Hebat sekali. Bahkan dokter pun merasa heran. Orang tuaku bukan orang jahat. Karena kesehatan mereka sudah pulih, dan mereka dengar kau mengadopsi Mingzu, mereka merasa kau adalah pria berhati baik, yang bisa diandalkan, jadi mereka lebih tenang tentangmu, mereka tidak akan mendesak atau memaksamu lagi. Kalau begitu, ini bisa dibilang kebaikan dibalas dengan kebaikan. Kak Yuzi, kalau begitu, kau dan kakakku pilih hari baik untuk menikah saja. Itu tergantung kata kakakmu. Aku akan mengikuti semua keputusannya. Yuzi, kalau begitu, kita cari hari baik dan segera menikah. Tuan Zhou, Nona Zhou, kami sebagai suami istri selalu sangat menyukai anak-anak, tetapi tidak bisa memiliki anak. Kami memiliki perusahaan sendiri di ibu kota provinsi, dan kami bisa memberikan pendidikan terbaik untuk Mingzu. Kami memahami situasi Mingzu, dan kami juga tahu kisah heroik orang tuanya, kami sangat menyayanginya. Kami berjanji, kami akan menyayanginya seperti anak kami sendiri. Itu, Tuan Zhang, Nyonya Zhang, terima kasih banyak. Tapi masalah adopsi seperti ini, tetap harus melihat Mingzu, melihat keinginannya sendiri. Mingzu, apakah kamu mau ikut paman dan bibi tinggal di ibu kota provinsi? Aku tidak mau. Mingzu, jangan takut. Apa yang ada di hatimu, katakan saja. Paman ketiga, menghormati pilihanmu. Aku tidak mau. Paman ketiga, bibi keempat, dan juga Laifu, aku hanya ingin bersama kalian. Baik, jangan menangis. Lihatlah ini. Niat anak ini, kami mengerti. Kami memang tidak ada jodoh. Anak ini benar-benar hebat, sangat menjunjung kesetiaan. Iya, kami yang lancang. Mingzu, jangan menangis ya. Bibi tidak memaksamu. Bibi berharap kamu akan selalu seceria ini. Nanti kalau sudah besar, pergi ke kota. Kamu selalu disambut untuk mampir ke rumah Bibi. Semuanya, menurutku area ini bagus. Tanahnya tinggi, kering, cocok untuk membangun peternakan ayam baru. Laifu, apalagi yang kamu temukan? Laifu ini pasti mencium bau harta karun lagi. Laifu.
Apa ini? Astaga. Ini adalah ginseng liar pegunungan. Ginseng liar pegunungan? Lihatlah kepala dan kulit tua ini. Usianya sudah cukup tua. Ginseng liar pegunungan? Benarkah ini? Tentu saja. Dulu aku pernah ikut ke gunung bersama seorang pemetik obat tua. Aku tahu. Bao Cheng, lihat. Di area ini, tidak hanya ada satu batang. Di sini juga ada satu batang. Kita jadi kaya. Kak, hutan milik kita ada ginseng yang ditemukan. Laifu. Oh Laifu, kamu benar-benar bintang keberuntungan kecil yang dikirimkan surga untuk keluarga kita. Ini jauh lebih berharga daripada emas batangan. Laifu, kamu hebat sekali. Kamu membawa keberuntungan lagi bagi kita. Tentu saja. Laifu. Saudara-saudara sekalian, hari ini adalah hari bahagia desa kita. Bao Cheng dan Yuzi akhirnya bersatu dalam pernikahan. Mari kita ucapkan selamat kepada mereka. Cium, 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 cium. Mingzu, Huilan, dan juga Laifu, cepat sini untuk berfoto. Ayo. Mingzu. Udah siap? Senyum. 3, 2, 1. Setelah itu, usaha paman ketiga semakin maju. Menjadi peternak besar yang terkenal di desa-desa sekitar. Aku dan Laifu, di bawah kasih sayang. Paman ketiga, bibi ketiga, dan bibi keempat. Tumbuh dengan bahagia. Aku selalu ingat. Musim panas itu, datang anjing yang membawa keberuntungan bagi seluruh keluargaku.